kembali lagi di channelnya Miss Lina. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa share, like, comment, and subscribe ya. Ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran matematika bersama Miss Lina. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan tentang materi kelas 9, yaitu bilangan pangkat pecahan dan bentuk akar. Nah, untuk yang pertama yaitu bilangan pangkat pecahan. Ini adalah beberapa sifat-sifat dari bilangan pangkat pecahan. Untuk yang pertama yaitu jika A pangkat M per N, maka menghasilkan akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, untuk yang kedua, jika A pangkat M per N dikali dengan A pangkat P per Q, maka menghasilkan A pangkat M per N ditambah P per Q. Untuk sifat yang ketiga, jika A pangkat M per N dibagi dengan A pangkat P per Q, itu akan menghasilkan A pangkat M per N dikurangi P per Q. Nah, untuk sifat yang keempat, jika A pangkat M per N dipangkatkan lagi dengan P per Q, nah itu akan menghasilkan A pangkat M dikali P per N dikali Q. Nah, untuk sifat yang terakhir, yang kelima, jika A pangkat negatif M per N, maka menghasilkan 1 per A pangkat M per N. Nah, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, ini contoh soal yang pertama. Nah, di sini kita menggunakan sifat pangkat pecahan yang pertama. Jika 4 pangkat 3 per 2, nah berarti 4-nya ini adalah sebagai A, dan ini sebagai M, yang ini sebagai N. Nah, ini ada dua cara ya, menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, sesuai dengan sifatnya, yaitu jika 4 pangkat 3 per 2, maka menghasilkan akar pangkat 2 dari 4 pangkat 3. Nah, untuk akar dari 2 ini sebenarnya duanya tidak usah ditulis gitu ya, karena akar pangkat 2 itu akar pangkat yang paling kecil. Jadi langsung aja. Jadi nggak usah ditulis ya angka 2 di sininya. 4 pangkat 3 yaitu 4 kali 4 kali 4, yaitu 64. Nah, akar dari 64 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, itu untuk cara pertama. Untuk cara kedua, yaitu di sini 4 pangkat 3 per 2. Nah, kalau cara kedua yang menjadi patokan adalah penyebut. Jadi yang menjadi patokan adalah 2. Jadi angka berapa dipangkatin 2 hasilnya 4 gitu. Jadi angka berapa dipangkatin 2 hasilnya 4. Nah, didapat yaitu 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini hasilnya 4, ya kan? Nah, dipangkatin lagi dengan ini pangkatnya 3 per 2. Maka ini kan sudah sama-sama 2. Nah, karena sudah sama-sama 2, ini bisa dicoret. Jadinya sisanya tinggal 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 yaitu 2 kali 2 kali 2, yaitu 8. Nah, ini adalah cara keduanya. Nah, biasanya saya menggunakan cara kedua ya. Ini adalah cara yang kedua. Kalian boleh pakai cara pertama atau boleh pakai cara yang kedua. Nah, ini sesuai dengan sifat yang pertama. Kalau cara pertama sesuai dengan sifat yang pertama itu ya. Nah, ini adalah contoh yang kedua atau contoh dari sifat pangkat yang kedua ya. Nah,
Ini 4 pangkat 5 per 2 dikali 4 pangkat 3 per 2. Karena sini bilangan pokoknya sama-sama 4, maka kita bisa menggunakan sifat pangkat pecahan yang kedua. Jadi 4 pangkat 5 per 2 ditambah 3 per 2 ini ya. Karena ini dikali, karena operasi hitungnya dikali, maka pangkatnya ditambah. Nah, sama dengan ini kan penyebutnya sudah sama-sama angka 2, jadi bisa langsung dijumlahkan. Nah, di sini 4 pangkat 5 ditambah 3 sama dengan 8. 8 per 2 sama dengan. Nah, tadi berarti yang jadi patokan adalah angka 2. Angka berapa dipangkatin 2 hasilnya adalah 4. Maka didapat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini hasilnya adalah 4. Dipangkatkan lagi dengan 8 per 2. Nah, di sini sudah sama-sama 2, maka bisa dicoret. Jadi hasilnya 2 pangkat 8. Berapa 2 pangkat 8? Berarti 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Jadi 2 pangkat 8 itu adalah 256. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, itu adalah contoh nomor 2 untuk sifat pangkat pecahan yang nomor 2 ya. Oke, ini adalah contoh yang ketiga untuk sifat pangkat pecahan yang ketiga ya. Nah, di sini 27 pangkat 5 per 3 dibagi 27 pangkat 1 per 3. Nah, di sini bilangan pokoknya sama-sama 27. Kalau bilangan pokoknya sama dan operasinya adalah dibagi, maka pangkatnya dikurang. Maka sama dengan 27 pangkat 5 per 3 dikurangi 1 per 3. Jadi sama dengan 27 pangkat 5 dikurangi 1. Ini bisa langsung ya, karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 3. Jadi bisa langsung dikurang. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4 per 3. Maka hasilnya adalah 27 pangkat 4 per 3. Nah, di sini berarti yang menjadi patokan adalah angka 3. Maka di sini angka berapa dipangkatin 3 hasilnya 27. Didapat yaitu 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 27 ya. Nah, dipangkatkan lagi dengan yang ininya, pindah ke sini ya, pindah ke sini jadi 4 per 3. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 per 3. Sudah sama-sama 3, maka bisa dicoret. Sisanya adalah 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 berapa? 3 kali 3 kali 3 kali 3. Maka didapat yaitu 81. Nah, ini adalah contoh yang ketiga untuk sifat pangkat pecahan yang nomor 3. Nah, sekarang adalah contoh nomor 4 untuk sifat yang keempat. Nah, di sini ada 16 pangkat 3 per 2 dipangkatkan lagi dengan 1 per 2. Maka artinya adalah 16 pangkat 3 per 2 dikali dengan 1 per 2. Maka artinya 3 kali 1, 2 kali 2 ya. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, karena ini pecahan. Didapat yaitu 16 pangkat 3 kali 1, 3 per 2 kali 2, 4. Jadi 16 pangkat 3 per 4. Maka yang menjadi patokan adalah angka 4. Nah, angka berapa dipangkatin 4 hasilnya adalah 16. Didapat yaitu 2 pangkat 4. Didapat yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 ini hasilnya adalah 16. Dipangkatkan lagi dengan 3 per 4.
Nah, karena sudah sama-sama 4, jadi bisa dicoret. Jadi sisanya tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Itu untuk contoh soal sifat yang keempat. Nah, sekarang untuk contoh soal yang kelima, atau untuk contoh soal sifat yang kelima. Nah, di sini ada 8 pangkat negatif 2/3. Maka kalau misalnya 8 pangkat negatif 2/3, itu artinya 1/8 pangkat 2/3. Karena mau menghilangkan tanda negatif, maka menjadi 1/. Nah, jadinya di sini 1/8 pangkat berapa nih? Berarti ini yang menjadi patokan adalah angka 3. Angka berapa dipangkatin 3 hasilnya 8. Maka didapat yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya adalah 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, dipangkatkan lagi dengan 2/3. Sudah sama-sama 3, maka bisa dicoret. Jadi sisanya adalah tinggal 1/2 pangkat 2. Sama dengan 1/2 pangkat 2, yaitu 1/4. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, itu untuk contoh soal sifat yang kelima. Nah, ini adalah contoh soal selanjutnya. Tentukan hasil dari 8 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 2/3 dikali 16 pangkat 3/4 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini berarti karena di sini pangkat ketemu pangkat, maka pangkatnya dikali. Jadi 8 pangkat 2 kali 2/3 dikali dengan, nah ini berarti yang menjadi patokan adalah angka 4. Angka berapa dipangkatin 4 hasilnya adalah 16, maka didapat yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Dipangkatkan lagi dengan 3/4. Nah, di sini dibagi dengan 2 pangkat 4. Sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, maka 8 pangkat 4/3 dikali dengan ini coret. Jadi 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 4. Nah, di sini sama dengan ini berarti angka berapa dipangkatin 3 hasilnya 8, yaitu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatin lagi dengan 4/3 dikali 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 4. Ini habis, sisanya tinggal 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 4. Maka karena ini sama-sama bilangan pokoknya 2 semua, jadi kalau dikali yaitu ditambah, kalau dibagi itu dikurang. Jadi 2 pangkat 4 ditambah 3 dikurang 4. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk akar. Untuk bentuk akar, ini adalah sifat-sifatnya, tapi ini hanya beberapa ya, masih banyak sifat-sifat yang lainnya. Nah, untuk sifat yang pertama yaitu jika akar A pangkat 2, maka hasilnya adalah A. Nah, yang kedua adalah jika akar A dikali dengan akar B, maka sama dengan akar dari A kali B. Nah, untuk sifat yang ketiga, jika akar A dibagi dengan akar B, maka sama dengan akar A per B atau A dibagi B. Untuk sifat yang keempat, jika akar A dikali dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Nah, jika akar A dibagi dengan akar A, maka hasilnya adalah 1. Ya. Nah, itu adalah sifat-sifatnya. Kita langsung ke contoh soalnya.
Nah oke, ini adalah contoh-contohnya. Untuk sifat yang pertama, contohnya adalah ini ya, nomor 1. Nah, akar dari 16. Akar dari 16 sudah tahu dong. Angka berapa dikali berapa yang hasilnya 16. Dengan angka yang sama ya. Jadi didapat yaitu 4 kali 4. Maka akar dari 16 adalah 4 ya. Jadi akar dari 16 adalah 4. Nah, di sini untuk sifat yang kedua, contohnya adalah akar 2 dikali akar 8. Maka akar dari 2 dikali 8, yaitu akar dari 16. Akar dari 16 sama dengan, sama ya kayak tadi, yaitu 4. Nah kemudian contoh soal yang ketiga sesuai dengan sifat yang ketiga. Nah, di sini akar 20 per akar 5 atau akar 20 dibagi akar 5. Maka hasilnya adalah akar dari 20 per 5 atau akar dari 20 dibagi 5 sama dengan akar dari 4. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Akar dari 4 sama dengan 2. Nah, untuk sifat yang keempat, nah, di sini contohnya adalah akar 5 dikali akar 5. Karena di sini bilangan pokoknya sama-sama 5, maka hasilnya adalah 5. Ya, untuk sifat yang kelima, akar 3 dibagi dengan akar 3. Nah, di sini juga bilangan pokoknya sama. Akar 3 dibagi akar 3 sama dengan 1. Sama halnya dengan 2 dibagi 2, ya berarti 1. Ini pun sama. Nah, itu adalah contoh-contoh dari sifat bentuk akar, tapi hanya beberapa ya sifatnya, masih ada sifat-sifat yang lain. Kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk sifat-sifat yang lain. Oke, nah contoh selanjutnya, tentukan hasil dari. Nah, di sini akar dari 8. Nah, kira-kira ada nggak sih akar dari 8? Nah, karena tidak ada, maka kita sederhanakan akar dari 8 ini. Maka di sini berapa dikali berapa yang hasilnya 8. Nah, perkalian 8. Kira-kira berapa kali berapa ya? Yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu angka berapa aja sih? Bilangan kuadrat itu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, dan 100. Nah, itu ada bilangan kuadrat dan seterusnya ya. Nah, di sini bilangan kuadrat dikali berapa yang hasilnya 8. Maka didapat yaitu 4 bilangan kuadratnya. 4 dikali berapa? Hasilnya 8. 4 dikali 2. Nah, 4 dikali 2 hasilnya 8. Kita sederhanakan. Akar dari 4 berapa akar dari 4? Akar dari 4 yaitu 2. Nah, akar dari 2 ada nggak? Tidak ada. Karena akar dari 2 tidak ada, maka tetap ditulis akar 2. Jadi hasilnya adalah 2 akar 2. Nah, untuk yang nomor 2, di sini hasil dari 3 akar 32. Nah, karena di sini 3-nya ini ada di luar, maka tetap tulis 3. Akar dari 32 ada nggak? Tidak ada. Nah, karena tidak ada, maka angka berapa dikali berapa yang hasilnya 32, salah satunya adalah bilangan kuadrat. Maka didapat yaitu 16 dikali 2, karena 16-nya adalah bilangan kuadrat. Nah, di sini karena 3-nya ada di luar, maka 3 tetap ditulis 3. Akar dari 16 berapa? Akar dari 16 yaitu 4. Maka 4-nya dikeluarin, jadi 3 dikali 4. Akar dari 2-nya ada nggak? Akar dari 2-nya tidak ada, maka tetap akar 2. Jadi 4 akar 2. Karena di sini akarnya hanya ada ini aja, jadinya yang dikalikan hanya depannya aja. Jadi 3 kali 4 berapa? 3 kali 4 adalah 12. Jadi 12 akar 2. Jadi jawabannya adalah 12 akar
Nah, kalian catat apa yang Miss ajarkan, kalian pelajari kembali, dan kalian kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom. Miss tunggu sampai dengan besok paling lambat. Nah, kerjakan dengan teliti. Sampai di sini pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Miss akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.